Om Swastiastu, Neng Bagaceneng Ayu semuanya dimanapun berada. Sampai jumpa lagi dengan Bapak di sini di Abinek Channel. Bapak akan melanjutkan menuturkan babat leluhur Bali, sejarah leluhur Bali yang banyak berkaitan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Neng Bagaceneng Ayu. Sebelumnya Bapak sudah menceritakan sampai dengan penyerangan Majapahit terhadap kerajaan Bali, kerajaan Bedahulu yang rajanya bernama Sri Astasura Ratna Bumipanda. Neng Bagaceneng Ayu. Diceritakan Krian Patih Gajah Mada telah mempersiapkan hari baik untuk menyerang kerajaan Bali, yaitu Sanis Care Klion Wuku Kerulut atau Sabtu Klion Wuku Kerulut atau Tumpak Kerulut. Neng Bagaceneng Ayu. Krian Patih Gajah Mada pun yang diiringi oleh para Arya atau para ksatria yang kebanyakan keturunan dari Sri Airlangga dan para prajuritnya berangkat dari Pantai Bubat, Jawa menuju atau berlabuh di Pantai Rangkan yang sekarang bernama Pantai Lebih, Gianyar, Bali. Kemudian Krian Patih Gajah Mada bersama rombongan dari Pantai Lebih, Gianyar, Bali ini menuju ke Desa Samprangan. Dan sesampai di Desa Samprangan, rombongan membuat kemah di sana. Neng Bagaceneng. Krian Patih Gajah Mada pun tidak langsung menyerang kerajaan Bedahulu atau kerajaan Bali. Sebab di kerajaan Bedahulu ada seorang patih yang sangat sakti mandraguna yang bernama Ki Kebo Iwu. Maka di Desa Samprangan ini Krian Patih Gajah Mada pun mempunyai siasat untuk menyingkirkan Ki Kebo Iwu terlebih dahulu. Maka dari itu Krian Patih Gajah Mada pun yang diiringi oleh para Arya dan para prajuritnya ini datang menuju kerajaan Bedahulu dengan membawa bendera putih sebagai tanda perdamaian. Semua rombongan yang dipimpin oleh Krian Patih Gajah Mada pun ini datang menuju kerajaan Bedahulu dan akan menghadap raja kerajaan Bedahulu yang bernama Sri Astasura Ratna Bumipanda. Krian Patih Gajah Mada bersama rombongan pun begitu akan bertemu dengan Raja Sri Astasura Ratna Bumipanda, Krian Patih Gajah Mada bersama rombongan pun merundukkan kepalanya di hadapan Raja Sri Astasura Ratna Bumipanda. Sebab Krian Patih Gajah Mada pun tahu ada suatu peraturan di kerajaan Bedahulu yang dilarang untuk memandang wajah raja. Memandang wajah raja sama artinya dengan mati. Neng Bagaceneng. Untuk itu Krian Patih Gajah Mada bersama rombongan pun merundukkan kepalanya di hadapan Sri Astasura Ratna Bumipanda. Kemudian Krian Patih Gajah Mada pun menyampaikan dua hal yang menjadi tipu muslihatnya. Neng Bagaceneng Ayu. Di hadapan Raja Sri Astasura Ratna Bumipanda. Dan Neng Bagaceneng Ayu. Krian Patih Gajah Mada pun di dalam mengalahkan musuh-musuhnya selalu menggunakan suatu ilmu, yaitu suatu ajian, aji sukma kajanardanan, yaitu ilmu licin Dewa Wisnu untuk menaklukkan musuh. Neng Bagaceneng. Dan Krian Patih Gajah Mada pun menggunakan ilmu itu. Krian Patih Gajah Mada pun menyampaikan dua hal yang menjadi tipu muslihatnya. Yang pertama, Krian Patih Gajah Mada menyampaikan
kepada Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten bahwa mempersembahkan Kerajaan Majapahit sebagai taklukan Baginda Raja Kerajaan Bali, Kerajaan Bedahulu. Yang kedua, meminta agar Ki Kebo Iwa mau diajak untuk pergi ke Jawa dan dinikahkan dengan gadis yang sesuai dengan perawakan Ki Kebo Iwa sendiri. Neng bagus neng. Dengan demikian, Sri Astasura Ratna Bumi Banten pun mengabulkan segala permintaan, segala usulan daripada Krian Patih Gajah Mada. Kemudian semua rombongan Majapahit ini dijamu makan. Neng bagus neng. Dalam jamuan makan itu, Krian Patih Gajah Mada pun lagi-lagi menggunakan tipu muslihatnya untuk bisa memandang wajah raja. Maka Krian Patih Gajah Mada pun berkata bahwa dirinya tidak makan daging, melainkan hanya makan sayuran kangkung dan paku, dan biasa minum dengan menggunakan kendi. Maka disiapkanlah kendi untuk Krian Patih Gajah Mada oleh Dayang Keraton. Neng bagus neng. Maka ketika makan sayuran kangkung, Gajah Mada pun terengguk-engguk. Kemudian Krian Patih Gajah Mada pun mengangkat kendinya tinggi-tinggi dan secara sembunyi-sembunyi memandang, secara sembunyi-sembunyi bisa memandang wajah sang Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Neng bagus neng. Kejadian ini pun diketahui oleh Sri Astasura Ratna Bumi Banten sebab Raja Kerajaan Bedahulu ini memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Tetapi sebenarnya Sri Astasura Ratna Bumi Banten pun murka, tetapi tidak bisa berbuat apa sebab Krian Patih Gajah Mada adalah seorang tamu. Neng bagus neng. Kemudian di dalam benak hatinya Sri Astasura Ratna Bumi Banten ini sudah mempunyai firasat bahwa ini adalah suatu tanda yang tidak baik, suatu tanda keruntuhan kerajaan. Neng bagus neng. Dan kemudian Sri Astasura Ratna Bumi Banten pun berpikir bahwa Tribuana Tunggadewi adalah seorang raja keturunan Wisnu yang segala tindak tanduknya tidak bisa ditolak. Segala keinginannya tidak bisa ditolak. Maka dari itu, Sri Astasura Ratna Bumi Banten pun merasa kalah prabawa dan memutuskan untuk meninggalkan kerajaan. Neng bagus neng. Kemudian Sri Astasura Ratna Bumi pun meninggalkan kerajaan dan menyerahkan kerajaannya kepada Ki Pasungerigis dan kepada para patih lainnya. Neng bagus neng. Kemudian Sri Astasura Ratna Bumi Banten pun pergi bertapa untuk bisa moksa ke alam sunia loka. Neng bagus neng. Nah, sekarang Krian Patih Gajah Mada pun tipu muslihatnya berhasil dan menggunakan ilmu yang biasa dipakai pun berhasil. Neng bagus neng. Ki Kebo Iwa pun sudah diajak ke Jawa. Sampai di Jawa disuruh membuat sumur, kemudian di sana meninggal. Bapak sudah ceritakan itu. Neng bagusnya. Kemudian Sri Astasura Ratna Bumi Banten, Raja Kerajaan Bedahulu, Kerajaan Bali pun sudah tidak ada. Maka Krian Patih Gajah Mada
pekerjaannya sekarang lebih ringan. Neng bagus neng. Kemudian tinggallah sekarang Ki Pasung Gerigis dan para Arya atau para kesatria lainnya yang sudah ditempat-tempatkan dahulu. Neng bagus. Ki Pasung Gerigis dengan para kesatrianya ini juga tidak mau tunduk meskipun rajanya sudah tidak ada dan Ki Kebo Iwo sendiri sudah tidak ada. Ki Pasung Gerigis dengan para Arya lain, para kesatria lainnya juga tidak mau tunduk, sehingga Rian Patih Gajah Mada pun memutuskan untuk melakukan penyerangan ke tempat-tempat pos-pos para Arya. Neng bagus neng. Kemudian Rian Patih Gajah Mada pun yang dibantu oleh para Arya seperti Arya Kuda Pangasih, Arya Damar yang dulunya sudah dikasih jabatan sebagai adipati. Kalau Arya Kuda Pangasih sudah dikasih adipati sebagai adipati di Sumeneb, Madura. Kemudian Arya Damar juga di Palembang yang diangkat pada tahun 1339 Masehi, dan para Arya lainnya serta prajurit bersiap-siap untuk menyerang ke tempat pos-pos para kesatria Bali. Neng bagus neng. Kemudian Rian Patih Gajah Mada pun memimpin serangan ke arah timur. Serangan dari arah timur dihadang oleh para kesatria Bali yang bernama Ki Tunjung Tutur dari Karangsem, Ki Tunjung Biru dari Tenganan, Ki Kopang dari Seraya. Tetapi dalam pertempuran yang sangat seru itu, neng bagus neng, ketiga dari para kesatria Bali ini pun gugur. Neng bagus neng. Kemudian Rian Patih Gajah Mada bersama rombongan pun melanjutkan menyerang ke arah utara. Di serangan dari arah utara ini dihadang oleh neng bagus neng, Ki Girik Mana dari Buleleng, Ki Buahan dari Batur, Ki Ularan dari Kalopaksu. Neng bagus. Tapi pertempuran yang sangat seru ini pun ketiga para kesatria Bali ini pun gugur. Neng bagus. Kemudian Rian Patih Gajah Mada bersama rombongan para prajuritnya menyerang dari arah selatan. Kemudian serangan dari arah selatan ini dihadang oleh Ki Tambyak dari Jimbaran, Ki Wodog Basur dari Badung, Ki Walung Singkal dari Taru. Tetapi ketiga daripada para kesatria Bali ini pun gugur. Neng bagus neng. Kemudian semua para kesatria Bali yang sudah diletakkan di pos-pos wilayah tertentu sudah semuanya gugur. Sekarang tinggal Ki Pasung Gerigis di Tengkulak. Kemudian Rian Patih Gajah Mada pun lagi-lagi tidak langsung menyerang Tengkulak, tidak langsung menyerang Ki Pasung Gerigis. Rian Patih Gajah Mada pun mendatangi Tengkulak dengan membawa bendera putih sebagai lambang perdamaian. Rian Patih Gajah Mada pun selalu menggunakan kesaktiannya yang merupakan suatu ajian Aji Sukma Kajanardanan, yaitu suatu ilmu licin Dewa Wisnu untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Rian Patih Gajah Mada pun mendatangi Tengkulak, jadi tempat daripada Ki Pasung Gerigis berada. Kemudian karena Rian Patih Gajah Mada ini membawa bendera putih sebagai lambang perdamaian, maka dari itu Ki Pasung Gerigis pun menyambut dengan baik. Kemudian Rian Patih Gajah Mada pun menggunakan ilmu tipu muslihatnya. Rian
Patih Gajah Mada memberikan tempurung kelapa berbulu tanpa makanan kepada anjing hitam peliharaan daripada Ki Pasung Gerigis. Neng bagus neng. Dengan demikian, anjing hitam Ki Pasung Gerigis ini memakan, artinya menggigit daripada tempurung kelapa berbulu ini tanpa makanan, sehingga anjing hitamnya ini merasakan kecewa berat. Neng bagus nih. Kemudian Ki Pasung Gerigis pun merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan anjingnya. Kemudian Ki Pasung Gerigis pun dalam benak hatinya, neng bagus nih, dalam benak hatinya merupakan tanda yang kurang baik, merupakan tanda suatu kekalahan. Sehingga Ki Pasung Gerigis pun merasa kalah prabawa di hadapan Krian Patih Gajah Mada. Ki Pasung Gerigis pun menganggap bahwa Krian Patih Gajah Mada adalah keturunan Wisnu yang segala kehendaknya tidak bisa ditolak. Maka dari itu, semua keberanian daripada Ki Pasung Gerigis ini lenyap, neng bagus ini. Dan Ki Pasung Gerigis ini pun menyerah kepada Krian Patih Gajah Mada. Nah, sehingga Ki Pasung Gerigis ini pun ditawan oleh Krian Patih Gajah Mada dan dibawa pergi ke Jawa. Sesampai di Jawa, Ki Pasung Gerigis ini diperintahkan oleh Tribuana Tunggadewi, Raja Kerajaan Majapahit, untuk pergi ke Sumbawa, melaksanakan perang tanding dengan Raja Sumbawa. Dan dalam perang tanding itu, baik Ki Pasung Gerigis maupun Raja Sumbawa sama-sama gugur. Neng bagus neng, Bapu sudah ceritakan. Neng bagus neng. Nah, dengan semuanya gugur, Ki Pasung Gerigis sudah gugur, para kesatria Bali semua gugur, maka kerajaan Bali sudah dapat ditaklukkan oleh Majapahit. Neng bagus neng. Maka dari itu, para kesatria yang mengiringi, yang membantu dalam penyerangan Majapahit ini, sebagai tanda jasa, maka Krian Patih Gajah Mada memberikan suatu jabatan nantinya, yang bagusnya para kesatria atau para Arya ini diletakkan di suatu wilayah, menguasai suatu wilayah sebagai anglurah. Neng bagus neng. Sebegitu dulu neng bagus, para Arya itu banyak neng dari keturunan Sri Airlangga. Bapak akan lanjutkan. Salam Rahayu.